Sudah 1 jam Renata menunggu taksi, tapi tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Saat ini, dia sedang berada di halte bus yang jaraknya tidak jauh dari Mansion Gibson. Renata merasakan suasana di sekitar sana sangat sepi sekali, membuatnya sedikit ketakutan. Dia pun segera menghubungi Edo. Sudah 3 kali, Renata menelpon pria itu, tapi Edo sama sekali tidak mengangkat panggilan telepon darinya. Renata pun menghela napas dengan kasar. Edo memang tidak pernah ada di setiap dia membutuhkannya. Bahkan Edo tidak bisa dijadikan tempat sandaran untuknya. Renata memutuskan untuk berjalan kaki meninggalkan halte bus. Siapa tahu akan ada taksi ataupun bus yang lewat. Hai cantik, sendirian aja nih. Mau abang temani? Renata dikejutkan dengan suara seorang pria. Rupanya ada 2 orang preman sedang berjalan di belakangnya. Kedua orang preman itu memang sengaja mengikuti Renata. Renata segera mempercepat langkahnya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dia sangat merasakan tegang dan ketakutan, sampai tangannya gemetaran. Renata semakin dibuat terkejut ketika ada 1 orang preman menghadang, berdiri di hadapan Renata, sehingga jumlah preman itu kini menjadi 3 orang. Daripada sendirian di sini, mending ikut abang bersenang-senang yuk. Ajak preman yang memakai baju hitam. Dia menarik tangan Renata. Sementara kedua orang preman yang lainnya tertawa puas, seakan telah mendapat jackpot yang besar, bisa memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita yang sangat cantik di tempat yang sepi seperti itu. Renata berusaha untuk memberontak. Lepaskan! Dia menarik-narik tangannya dari cengkeraman seorang preman berbaju hitam tersebut. Cepat, lepaskan tanganku. Jangan takut dong cantik. Abang cuma ingin mengajak kamu yang enak-enak kok. Preman berbaju hitam itu tidak meneruskan perkataannya ketika merasakan tendangan yang sangat keras dari Renata, tepat mengenai burung perkututnya. Preman tersebut meringis kesakitan dan berteriak. Dia sengaja mendorong Renata, membuat wanita itu terhuyung jatuh ke aspal. Renata merintih, merasakan sakit pada bagian lututnya. Dengan tersulut emosi, preman berbaju hitam itu melayangkan tangannya untuk menampar wajah Renata. Cewek brengsek, berani lu! Sementara Renata segera menundukkan kepalanya. Dia sangat ketakutan sekali, namun dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Mengapa preman tersebut tiba-tiba berhenti bicara dan tidak jadi menamparnya? Perlahan-lahan Renata mendongakkan kepalanya ke atas. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada seorang pria yang sedang berdiri untuk melindunginya. Pria tersebut menahan tangan seorang preman yang hampir aja menampar Renata. Sementara itu di tempat lain, kamu serius sayang? Edo sungguh tidak percaya sang kekasih mengizinkan dia untuk bercinta dengan istrinya. Iya sayang, tapi ingat ya, hanya 1 kali. Tania memperingatkan Edo agar melakukannya tidak lebih dari 1 kali. Edo pun memeluk Tania. Iya, aku janji, aku hanya akan 1 kali melakukannya. Tapi kamu yakin tidak apa-apa jika aku tidur dengan Renata? Tania mengangguk pelan. Iya, aku tidak apa-apa. Ini semua demi masa depan kamu. Aku rela mengorbankan perasaan aku. Setelah berkata seperti itu, Tania pun mencium bibir Edo. Mereka berciuman dengan mesra. Setelah puas bercinta dengan Tania, Edo menemui kedua sahabatnya di tempat biliar. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat ada 3 panggilan tidak terjawab dari Renata. Untuk apa dia menelpon aku? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia ingin menelpon Renata balik, tapi dia mengurungkan niatnya, takut Renata kegeeran. Kenapa dok? Tanya Dean yang tidak sengaja mendengar gumaman Edo. Setelah berkata seperti itu, Dean fokus menyendokkan bola biliar dengan tongkatnya hingga bola itu masuk ke dalam lubang. Edo pun menceritakan masalah yang dialaminya pada Dean dan Sony. Gua akan diberikan warisan oleh bokap gua, tapi dengan syarat gua harus memiliki anak dari Renata. Lu berdua bayangkan aja, gua yang dari dulu selalu hidup enak, tiba-tiba menikah dengan wanita miskin kayak Renata. Siapa yang tidak jijik membayangkan aku harus tidur dengan wanita miskin itu?
Dani menganggap perkataan Endo. Lu kuat banget tuh, ini udah 1 tahun loh bini lo dianggurin. Lu gak takut didahului orang? Edo pun tertawa kecil. Emang ada yang mau sama dia? Ini Dean yang menjawab pertanyaan dari Edo. Sebenarnya gue ingin berkata jujur sama lo. Bini lo tuh cantik banget bro. Penampilannya juga oke. Kalau gue jadi lo, mending gue 4 dua-duanya. Sorenya sama Tania, malamnya sama Renata. Edo hanya menghela napas. Dia tidak menanggapi perkataan Dean. Kini giliran Sonny yang berkata kembali. Tapi kalau seandainya gue disuruh memilih antara Tania dan Renata, gue milih Renata. Udah cantik, baik, pintar, perhatian, dan enak dipandang. Apalagi yang kurang dari Renata coba. Dan pun tertawa kecil. Nah iya bro, kalau si Edo menceraikan Renata, gue siap kok nampung jandanya. Sonny ikut tertawa. Yoi bro, apalagi kalau masih perawan. Wah mantap itu. Deon berkata kembali, ya iyalah, kita biasanya bermain dengan wanita yang udah tidak perawan kan? Edo masih di dalam diamnya. Apakah mungkin karena Renata berasal dari keluarga tidak mampu, membuat Edo selalu memandangi Renata dengan tatapan jijik? Padahal kalau dipikir-pikir, Renata memang seorang wanita yang sangat cantik dan penampilannya menarik. Sementara itu Tania, seperti biasanya, malam ini dia sedang ke kamar hotel yang udah dijanjikan. Dia harus melayani Parangga kembali, walaupun sebenarnya dia sangat terpaksa melakukannya. Ini semua demi karirnya. Renata meringis merasakan lututnya sakit ketika seorang preman berbaju hitam mendorong tubuhnya, sehingga dia terjatuh mengenai aspal dan lututnya terluka. Renata segera menundukkan kepalanya ketika preman tersebut akan menampar dirinya. Dia sangat ketakutan sekali. Namun, Renata merasakan ada sesuatu yang aneh. Mengapa preman tersebut tiba-tiba berhenti berbicara dan tidak jadi menamparnya? Perlahan-lahan, Renata mendongakkan kepalanya ke atas. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada seorang pria yang sedang berdiri untuk melindunginya. Pria tersebut menahan tangan seorang preman yang hampir aja menampar Renata. Terlihat Farel yang sedang menahan tangan seorang preman berbaju hitam. Preman itu hampir saja akan menampar Renata. Beruntung dengan sigap Farel segera menahan tangan preman itu. Rupanya Farel telah memutuskan untuk mengikuti Renata secara diam-diam. Dia hanya ingin memastikan bahwa Renata pulang ke rumahnya dengan selamat. Namun dia dibuat terkejut ketika melihat ada 3 orang preman datang mengganggu Renata, sehingga Farel segera keluar dari mobilnya untuk berlari untuk menyelamatkan wanita itu. Kurang ajar, berani lu ikut campur urusan kita? Bentak salah satu di antara ketiga preman tersebut. Kemudian ketika orang preman itu segera menyerang Farel. Farel sedari remaja memang sering mengikuti kelas karate, sehingga dia terlihat sangat tenang menghadapi serangan dari ketiga orang preman itu. Terjadilah perkelahian di antara mereka berempat, tepatnya 1 lawan 3. Farel menahan tangan salah satu preman yang hampir aja akan meninju wajahnya. Dia memelilitkan tangannya ke belakang dengan keras. Krak, membuat preman tersebut menjerit kesakitan, merasakan tangannya terkilir, sedangkan kakinya menendang seorang preman berbaju kuning yang akan menyerangnya, membuat preman tersebut terjungkal ke aspal. Preman berbaju hitam tidak tinggal diam. Dia melayangkan pukulan ke arah Farel. Dengan gerakan cepat, Farel segera menghindar. Kemudian dia memberikan banyak pukulan ke wajah preman tersebut. Dalam hitungan menit, Farel bisa mengalahkan mereka bertiga. Ketiga orang preman itu merintih kesakitan. Mereka saling memberikan kode dengan lirikan mata mereka, sehingga mereka pun segera berdiri dan berlari terbirit-birit meninggalkan Farel dan Renata. Farel ingin mengejar mereka, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih untuk menolong Renata. Saat ini Renata masih terduduk di aspal. Dia sangat terkesima dengan kehebatan Farel yang bisa menaklukkan 3 orang preman yang hampir aja akan melecehkannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Farel bisa berkelahi. Tampan, kaya raya, mempesona, memiliki bentuk tubuh yang ideal dan profesional, dan jago berkelahi. Betapa sempurnanya pria itu. Nyaris tidak ada satupun celah atas kekurangan pria itu.
Saking terkesimanya membuat Renata masih duduk di aspal. Farel segera berjalan mendekati Renata. Dia mengulurkan tangannya kepada wanita itu. "Kamu tidak apa-apa?" Dengan ragu-ragu Renata meraih uluran tangan pria yang memiliki sejuta pesona itu. Aku tidak apa-apa, terima kasih sudah menolong aku," ucap Renata sambil berdiri, kemudian dia melepaskan tangan Farel. Pandangan Farel tertuju pada lutut Renata yang terluka. Dia segera membawa Renata duduk di kursi besi yang berada di depan sebuah toko yang udah tutup. "Kamu tunggu di sini dulu ya." Tapi Renata tidak meneruskan perkataannya karena Farel segera berlari menuju mobilnya. Pria itu membawa kotak P3K di dalam dashboard. Farel berjongkok di depan Renata yang sedang duduk di kursi. Dia membersihkan luka di lutut Renata dengan alkohol, kemudian mengoleskan salep luka. Renata menggigit bibir bawahnya. Dia berusaha menahan dirinya untuk tidak meringis. Kemudian Renata memandangi Farel yang sedang merekatkan plaster untuk menutupi luka di lutut wanita itu. Wanita mana yang tidak tersentuh dengan perhatian yang dilakukan oleh Farel? Walaupun terkadang pria itu bersikap menyebalkan, tapi kadang juga bisa membuat hati Renata berdebar-debar.